Ini mau berkelahi, mau hancur-hancuran, mau tumpah darah. Di sini Allahu Akbar, sana juga Allahu Akbar. Allahu Akbar yang mana ini? Hah? Sini Allahu Akbar, sana juga Allahu Akbar, saya juga Allahu Akbar. Bukan begini caranya. Ini pertumpahan darah, mengalir nanti darah di aspal ini. Kami di sini mencegah saudara-saudara jangan sampai tumpah darah di sini. Jangan begini caranya. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Maju. Kalau mau santai jangan di sini. Maju. Maju depan semua. Tidak di belakang, maju. Maju. Lu pada mau berjuang atau mau main-main, ah? Mau berjuang atau main-main? Berjuang atau main-main? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya tidak bisa basa-basi. Tadi saya duduk di bawah. Ketika saya duduk di bawah, saya tidak mau orasi. Saya mendengar bahwasanya dari pihak Kemenko Polhukam tidak mau datang di sini untuk menjelaskan, padahal dari delegasi sudah masuk. Itu tadinya saya udah memegang mic, saya udah mau bilang Pak Polisi, oleh kalian siapkan bener cannon, siapkan gas air mata, kami siap masuk ke dalam. Tadinya andaikan tadi saya instruksikan begitu, siap masuk ke dalam, siap masuk ke dalam, ada gas air mata siap, ditembak peluru tajam siap, siap mati, siap hancur, siap binasa. Allahu Akbar. Tadinya, tapi alhamdulillah bapak-bapak polisi kita yang baik, beliau datang di sini untuk menyapa umat yang hadir. Jadi kita memberikan akses apa? Kita orang perang nggak ngerti bahasa perempuan. Saya memberikan apresiasi pada Bapak Mugi, ya, pada Bapak Mugi, saudara-saudara, adik-adik saya di sana, abdi-abdi negara dari Polri yang telah menjaga situasi hingga aman, tenang, tentram, damai. Kita datang ke sini sebagai rakyat, betul? Sebagai masyarakat, betul? Saya tanya bapak-bapak polisi itu dan orang-orang Kemenpolhukam itu, gaji mereka dari siapa? Gaji dinas mereka dari siapa? Gaji dinas mereka dari siapa? Gaji mereka dari siapa? Dari rakyat, ayo mata rakyat, keringat rakyat, darah rakyat, mata kalian dan serena-nena kepada rakyat. Karena
subscribe to my channel. And also press this bell icon. Ratusan pendukung Pondok Pesantren Al Zaitun menggelar unjuk rasa di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Mereka menuntut MUI agar tidak melebihi kewenangannya. Di tengah rintik hujan, pendukung Ponpes Al Zaitun bergantian menyampaikan tuntutannya. Dalam orasinya mereka menyatakan MUI telah bertindak melebihi batas kewenangan terkait permasalahan di Ponpes Al Zaitun. Menurut demonstran, MUI telah bertindak seperti lembaga penegak hukum yang mengakibatkan berlarut-larutnya polemik di Ponpes Al Zaitun. Pendemo juga meminta Polri sebagai penegak hukum tidak kalah dengan desakan masyarakat dalam menyelesaikan polemik di Ponpes Al Zaitun. Hal lain yang bikin kaget banyak orang yakni saat Jokowi membuka bobrok kepolisian. Orang 01 di Indonesia itu belak-belakan membuka bobrok di tubuh Polri. Jokowi mengimbau agar tidak ada lagi blok-blokan hingga patron-patronan dalam tubuh kepolisian. Benarkah ada perpecahan di tubuh Polri? Ia lantas mengibaratkan institusi Polri dengan sapu lidi, masing-masing harus bersih dan kuat dalam satu ikatan. Hal ini diungkapkan saat sambutan di HUT ke-77 Bayangkara pada Sabtu 1 Juli 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Profesor Budiono. Yang saya hormati Ibu Hajah Sinta Nuria Wahid. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua lembaga-lembaga tinggi negara, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI beserta para Kepala Staf Angkatan, Kapolri beserta jajaran Polri di seluruh tanah air Indonesia. Yang saya hormati para sesepuh dan purnawirawan Polri dan TNI, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Salam presisi. Salam presisi. Salam presisi. Kepada keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia, pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-77. Selamat menjalankan amanah mulia untuk mengabdi pada rakyat, bangsa, dan negara. Setiap saat, anggota Polri bersentuhan dengan rakyat, melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, dan melayani masyarakat. Tapi di saat yang sama, Polri juga diawasi oleh rakyat. Hati-hati, sekarang ini segala sesuatu bisa direkam, bisa disebarluaskan. Gerak-gerik Polri sekecil apapun tidak bisa ditutup-tutupi lagi.
sehingga kepercayaan pada Polri akan selalu diuji. Seberapa tinggi tingkat kepercayaan rakyat, seberapa tinggi kepuasan rakyat, itu menjadi hal yang penting. Dan saya senang kepercayaan rakyat terhadap Polri sudah naik dari 60% menjadi di atas 70%. Ini perkembangan baik, tapi masih harus terus ditingkatkan. Polri harus terus memperbaiki diri, berbenah diri, melakukan reformasi-reformasi di segala lininya. Keluarga Bayangkara yang saya hormati dan saya banggakan, semua program pemerintah butuh dukungan Polri, sehingga saya perlu tekankan, kewenangan Polri itu besar, kekuatan Polri itu juga besar. Ini harus digunakan secara benar. Jangan ada yang disalahgunakan. Jangan ada lagi persepsi hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Masyarakat membutuhkan rasa aman. Masyarakat membutuhkan rasa keadilan. Masyarakat membutuhkan rasa untuk diayomi. Saya minta Polri, jangan abaikan ini. Polri harus mampu memberikan kepastian perlindungan. Polri harus mampu memberikan kepastian hukum. Polri harus mampu memberikan kepastian berusaha bagi para masyarakat dan para pengusaha. Tantangan Polri ke depan memang semakin berat, tidak semakin ringan. Masalah Kamtibmas harus dikawal ketat. Penanganan isu-isu harus dikawal cepat. Program prioritas nasional dan pembangunan ibu kota Nusantara harus dikawal secara serius. Kualitas layanan harus ditingkatkan. Kejahatan dengan teknologi canggih harus diantisipasi. Semua ini butuh kesigapan dan kecepatan, butuh penguasaan teknologi dan inovasi, butuh komunikasi publik yang baik. Keluarga Bayangkara yang saya banggakan, institusi Polri itu ibarat sapu lidi. Masing-masing lidi harus bersih, masing-masing lidi harus lurus, masing-masing lidi harus kuat, yang harus diikat dengan semangat kesatuan dan sinergitas. Tidak boleh lagi ada blok-blokan. Tidak boleh ada lagi patron-patronan. Kualitas SDM harus dijaga sejak rekrutmen. Sistem promosi harus diperbaiki. Sistem pengawasan harus diperketat. Sistem pendisiplinan harus diperkuat. Sekarang mari kita muhasabah. Tengok ke kanan, jangan tengok kiri lah. Kanan. Orang yang memfatwakan macam-macam, adakah teroris di sana? Densus 88 masuk dan mencokok teroris ada di lembaga yang selalu mengatakan ini haram, ini halal, dan lain-lain. Catat, sejarah tidak akan diam. Mana yang teroris? Lembaga yang disuruh untuk menjaga ketentraman, menuduh teroris, menuduh sesat, di dalamnya menyimpan teroris. Densus 88 itu buktinya, mencokok. Yang semestinya panjenengan demo, panjenengan tutup untuk dibubarkan, itu bukan Ponpes Al Zaitun,
tetapi Ponpes Tajul Alawiyyin pimpinan Simbahar. Apa alasannya? Bukannya simbah tanpa dasar. Karena di Ponpes pimpinan Simbahar ini ingin menciptakan perbudakan. Mari kita lihat videonya. Mengajari santrinya bukan hanya suruh cium tangan, tapi sampai harus cium kaki. Ini kan seperti zaman kolonial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera buat kita semuanya. Tadi di depan sudah Simbah perlihatkan cuplikan video dari Ponpes Tajul Alawiyyin pimpinan Habib Bahar. Di situ jelas terlihat mengajarkan sistem perbudakan, yaitu bukan saja untuk mencium tangan, tapi sampai segitunya harus mencium kaki. Ini kan seperti waktu zaman kolonial, orang harus mendewakan sampai mencium kaki, itu kan keterlaluan. Nah, yang seperti ini penjenengan semuanya yang harus menuntut Ponpesnya ditutup. Bukan hanya karena perbedaan pendapat, perbedaan di dalam mengapresiasikan keilmuannya atau keyakinannya, penjenengan demo mengatakan sesat. Yang begini tidak penjenengan katakan sesat, kan aneh. Jelas-jelas si Pak hari ini ingin menciptakan, memperbudak pribumi. Jika tidak mengada-ngada, karena kenyataannya seperti itu videonya. Waktu zaman kolonial ya seperti itu. Coba penjenengan berpikir secara nalar. Kalau selama ini Simbah seolah-olah dikatakan membela Ponpes Al Zaitun, itu sebenarnya tidak sama sekali, bukan bermaksud membela, tapi hanya mengutarakan kebenaran. Karena apa yang Simbah tahu tentang Bapak Panji Gumilang, tentang Ponpes Al Zaitun, itu yang baik-baiknya saja. Kalau yang jelek memang Simbah nggak tahu. Contohnya mengenai dikabarkan boleh berzina asal bayar 2 juta, ternyata setelah Simbah telusuri itu kan fitnah dari Sigen. Ada juga itu yang Panji Gumilang mengatakan komunis, padahal itu kan dipotong videonya. Video yang utuh kan saya pagi itu bercerita dikala saat menerima tamu dari Cina, suppliernya itu ya, ditanya ini itu akhirnya masalah agama, dan yang bagian komunis dipotong. Jadi itu saja, Simbah itu ingin menyampaikan kebenaran, bukan membela. Sedangkan tafsir tentang ayat Al-Quran yang bukan kalam Allah tapi kalamnya Nabi Muhammad, itu kan hanya penafsiran masing-masing. Kenapa orang tidak boleh meyakini sesuai keyakinannya? Ya, seharusnya kita beda pendapat itu nggak apa-apa, kan kita demokrasi. Kalau beda pendapat saja sudah dikatakan menyimpang sesat, wah repot ini. Berarti agama Islam itu sulit kalau begini caranya, harus sama, kekeh harus begini, dan itu dibilang menyimpang. Yang jelas-jelas ingin memperbudak pribumi, menciptakan perbudakan seperti video tadi. Kenapa penjenengan nggak ada yang demo? Harusnya yang seperti ini di demo. Dan oknum-oknum itu secara tidak langsung ingin memperbudak bangsa kita dengan doktrin-doktrin, memberikan ceramah
harus mendewakan, tidak boleh menyakiti, harus menghormati, kalau menyakiti nanti kualat, kalau baik dengan mereka-mereka dijamin surga, itu kan iming-iming. Dan sikapnya sudah sangat keterlaluan, bukan cuma cium tangan tapi harus cium kaki. Nah, yang seperti ini seharusnya penjenengan demo, protes, itu ditutup. Ya itu semuanya di sini Simbah sekedar turun nembuk, ikut nimbrung berbicara, mengomentari, karena ya terserah penjenengan semuanya lah, karena memang kalau bagi Simbah beda pendapat itu boleh, nggak masalah. Jadi ya pendengar juga harusnya beda pendapat sama orang lain, ya jangan mudah mengatakan itu sesat, jangan mudah mengatakan itu kafir dan lain-lain, karena perbedaan itu akan mewarnai, kan begitu. Yang jelas-jelas di depan mata ada video yang merendahkan harkat dan martabat bangsa sendiri, pandangan diam, ya. Tapi hanya karena perbedaan persepsi, perbedaan cara mengartikan sesuatu atau perbedaan keyakinan, benar ribut mengatakan itu sesat. Saya rasa tidak adil. Jadi cobalah gunakan hati yang bersih, ya, dengan pemikiran yang tenang. Itu saja yang Simbah inginkan. Jadi kalau memang ada harus berdialog, ya berdialog, jangan udahlah menuduh-nuduh, kan begitu kan. Apalagi belum diteliti, belum apa, udah langsung mengatakan itu sesat. Nah ini kan sebenarnya yang salah siapa? Hanya modalnya dari medsos kan gitu, padahal aslinya videonya nggak begitu, itu potongan. Kan harusnya nggak demikian, jangan main memberikan keputusan. Itu saja maksud dari Simbah di dalam video ini. Jadi seharusnya penjenengan demo pada Ponpes Tajul Halawiyin yang akan menciptakan perbudakan kepada pribumi, ya. Dan mengenai Ponpes Al Zaitun, karena saat sekarang ini sudah ditangani oleh pemerintah, ya kita ngikutin aja apa keputusan dari pemerintah, karena walau bagaimanapun juga pemerintah yang lebih berwenang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami alumni Al-Zaitun dari angkatan pertama sampai angkatan 19 dalam satu wadah Ikatan Alumni Ma'had Al-Zaitun menyampaikan ungkapan bahwa apa yang terjadi hingar-bingar terhadap alma mater kami yakin ini dapat diselesaikan dengan baik, dan tentunya ini semua dapat dipertanggungjawabkan oleh pendiri, pembimbing, orang tua kita bersama, yaitu yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun Profesor Dr. Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang, Magister Pertanian. Kepada seluruh sahabat alumni, mari kita satukan pandangan untuk menjaga institusi pendidikan kita agar berjalan dengan baik. Kami yakin bahwa pendidikan di Al-Zaitun akan terus berjalan. Tidak sesiapapun yang bisa menghentikan, karena ini adalah wujud pendidikan Indonesia. Bila ada di antara kita alumni yang membicarakan pengambil alihan Az-Zaitun ini oleh siapapun, itu bukan alumni, atau bisa jadi alumni itu sudah terprovokasi oleh pihak yang menginginkan tadi. Maka seluruh sahabat alumni, mari kita satukan pandangan untuk membela alma mater kita. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Az-Zaitun 27 Juni 2023, Ketua Umum Ikatan Alumni Ma'had Az-Zaitun
Muhammad Iqbal Aulia, Sarjana Sosial, ditandatangani. MUI Majelis Ulama Iblis, munafik, kerjaannya hanya makan dari pemerintah dan nipu. Orang-orang yang duduk di situ tidak berintegritas, tidak punya integritas sama sekali. Berbeda dengan Panji Gumilang, itu manusia yang sangat peduli terhadap Indonesia dan kemajuan bangsa. Panji Gumilang adalah sosok yang peduli bagaimana membangun Indonesia lewat pendidikan. Dunia ini tidak bisa maju tanpa pendidikan. Panji Gumilang dalam sebuah khutbah Qobliyah Jumat mengatakan sampai hari ini belum ada satupun dari orang Indonesia yang mendapat hadiah Nobel. Kenapa? Karena pendidikannya rendah. Kenapa? Karena ajaran agama yang mengungkung dan membelenggu otak manusia sehingga tidak bisa maju. Dan apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang adalah keluar. Seperti telur pada masanya harus ditetas. Dan Panji Gumilang adalah orang yang menetaskan telur itu sehingga cangkangnya pecah dan ayam itu berkembang bertambah banyak. Bukan saja ayam kecil itu keluar dari cangkangnya, tetapi melahirkan telur-telur baru dan anakan-anakan baru. Itulah cita-cita luhur dari Az-Zaitun. Maka ketika menerima murid, 1.500 murid pertama, angkatan pertama, 17 tahun yang lalu, atau katakan ya 20 tahun yang lalu, karena Az-Zaitun dimulai 1999, diresmikan oleh B.J. Habibie. Saya nggak tahu masih hidup nggak itu B.J. Habibie itu. Yang jelas sudah almarhum, karena Habibie pun mau membantu Syekh dengan sekretaris sampai meninggalnya Habibie ingkar janji. Panji Gumilang berpandangan bahwa untuk membangun bangsa Indonesia ini harus lewat pendidikan dengan menyiapkan kader-kader yang militan di dalam melakukan kebaikan. Militan bukan untuk menjadi teroris seperti Majelis Ulama Indonesia yang sudah menghasilkan ribuan teroris di seluruh Indonesia, ditempatkan di mana-mana di seluruh provinsi. Mereka bagaimana menyusup ke dalam berbagai macam lembaga termasuk PNS, polisi, tentara, yang tidak bisa difahami baik-baik oleh BIN, oleh Badan Intelijen Negara, dan polisi tidak mampu mendeteksi bagaimana polisi Indonesia dirasuki sampai ke dalam-dalam sampai ada Jenderal Tokai. Jenderal Tokai itu yang menyuapkan kotoran ke mulut MKC. Dan bagaimana radikalnya seorang Jenderal Napoleon Bonaparte. Jadi Jenderal Napoleon Bonaparte ini adalah orang susupan dari MUI yang jaringannya susah ditangkap. Tokoh-tokoh MUI menjadi orang-orang yang menganjurkan melakukan teror di seluruh Indonesia.
Kasihan sekali saudara-saudara jika hal ini terjadi terus-menerus. Jadi tidak salah Panji Gumilang menuduh dan mengatakan MUI sarang teroris. Sementara Densus 88 menduga bahwa teroris itu ada di Zaitun. Dan Zaitun sudah menyiapkan senjata-senjata di dalam gudang-gudang yang tersimpan di dalam tanah. Lalu Kadensus 88 bertemu dengan saya, menanyakan, Pak Pendeta, nah setelah saya masuk Kristen tentu, Pak Pendeta, apakah benar ada senjata yang disimpan di Az-Zaitun? Saya katakan, saya tahu persis seluruh ruangan yang ada di Zaitun. Saya tahu persis letak-letak tanah, letak sawah, letak kebun, letak kandang-kandang sapi, kandang domba, kandang kambing. Dan tanah-tanah yang dimiliki oleh Az-Zaitun di seantero Kabupaten Indramayu, Subang, Majalengka, dan sekitarnya Cirebon. Saya tahu tidak ada senjata komandan. Ya, saya bilang begitu. Akhirnya dia berterima kasih. Jadi Kadensus tidak tidak melakukan penggerebekan terhadap Az-Zaitun. Tapi Kadensus 88 sudah menemukan bagaimana orang-orang MUI adalah penganjur utama dalam melakukan banyak hal untuk menteror dan membuat kekacauan, keonaran bangsa ini oleh sebuah majelis. Dan bukan sekedar itu, majelis ulama mengeluarkan fatwa-fatwa yang tidak proporsional bagi kelangsungan bangsa Indonesia. Mengadakan ini sesat, Ahmadiyah sesat, Syiah sesat. Jadi disesat-sesatinya. Apa untungnya hidup dalam negara gombal gambul dengan majelis gombal gambul seperti itu? Tidak ada untungnya sama sekali. Dan dia mengeluarkan uang dan memberikan kepada polisi ongkos untuk menangkap Saifuddin Ibrahim di Amerika. Karena mereka sudah malu berat bahwa Saifuddin Ibrahim ini menistakan Islam. Tidak ada jalan satu-satunya kecuali menangkap dia. Kemudian memasukkan penjara. Dan dia harus dihukum dengan hukuman yang berat. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.